Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu ingin membahas mengenai zat aditif. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu menjelaskan pengertian zat aditif, membedakan jenis zat aditif alami dan manfaatnya, membedakan jenis zat aditif buatan dan manfaatnya, serta membuat tulisan atau gagasan tentang kandungan zat aditif yang ada di dalam kemasan makanan atau minuman serta efek yang ditimbulkannya. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama bolu berwarna-warni merah, kuning, hijau ya, Mejiku Hibiniu dengan taburan yang berwarna-warni pula. Dan yang sebelah lagi berwarna coklat dengan bulatan di tengah. Kira-kira jika disajikan dua makanan ini akan pilih yang mana kalian? Yap, tentu saja akan memilih yang berwarna-warni ini ya. Kenapa? Karena sangat menarik tampilannya sehingga menggairahkan atau menggiurkan kita semua untuk memakannya. Jadi apa sih zat aditif itu? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah yang kecil saat pembuatan makanan. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengubah atau memperbaiki penampilan, mengubah cita rasa menjadi lebih enak, teksturnya pun, aromanya pun, dan untuk memperpanjang daya simpan atau makanan itu menjadi lebih awet. Zat aditif bisa digunakan untuk meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti menambah protein, mineral, dan vitamin. Jenis-jenis zat aditif apa saja sih? Yang pertama ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, dan pengental. Nah, itu semua yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, jenis zat aditif ada berapa? Ada dua. Yang pertama alami, berasal dari makhluk hidup. Berwarna berasal dari tumbuhan. Penyedap misalnya dari hewan. Kemudian yang sintetis dari proses reaksi kimia. Pengawet contohnya dari asam benzoat. Pemanis contohnya dari sakarin. Pewarna ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memperbaiki atau memberi warna agar lebih menarik. Seperti yang bolu tadi ya, berwarna-warni. Pewarna alami terdiri dari ini contoh-contohnya. Ada kuning, ada ungu, ada orange, hijau, coklat, merah, hitam, dan berasal dari bahan apa saja. Ungu dari anggur, kuning kunyit, orange wortel, hijau daun suji atau daun pandan, coklat kakao, merah buah naga atau stroberi, dan hitam dari arang. Ini contoh gambarnya. Sedangkan untuk pewarna buatan bisa kalian baca sendiri pada tabel ini ya. Biru dari Brilliant Blue atau FCF, kuning dari Tartrazine, orange, hijau, dan merah ya, bisa dilihat dari tabel. Itu merupakan gambar dari pewarna buatan. Pemanis. Pemanis ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis. Ada pemanis alami, contohnya dari gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Contoh gambarnya. Kemudian pemanis buatan. Biasanya dari sukrosa, siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin.
Itu contohnya di atas. Pengawet ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Bahan pengawet dan penggunaannya di sini dalam tabel bisa dibaca semua oleh kalian. Contohnya asam benzoat atau natrium benzoat atau kalium benzoat itu mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Ada asam askorbat, asam propionat, natrium sitrat dan lain-lainnya bisa dibaca dari tabel ini. Sedangkan penyedap ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat meningkatkan cita rasa makanan jadi lebih enak tentu saja. Penyedap alami, jenis penyedapnya ada garam, bawang merah, merica, kunyit, dan sereh. Penyedap buatan ini ada monosodium glutamat atau MSG yang dikenal oleh kita semua adalah vetsin biasanya ya. Pemberi aroma ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Sama juga ada pemberi aroma alami, contohnya ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, vanili. Adapun yang buatannya yaitu amil kaproat, amil asetat, etil butirat, vanilin, dan metil antranilat. Bisa dilihat jenis pemberi aromanya apa saja ya di tabel ini. Pengental ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air. Contohnya yaitu pati, gelatin, gum, agar-agar, dan algiat. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian akan mengerjakan kuis mengenai zat aditif. Nanti Ibu berikan linknya pada saat pembelajaran berlangsung. Sama begitupun dengan LKPD-nya atau lomba kerja untuk kalian kerjakan selama proses pembelajaran. Video kali ini Ibu ingin membahas mengenai bahaya penggunaan zat aditif. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis zat aditif. Efek samping penggunaan pewarna buatan diantaranya yaitu anak jadi hiperaktif, dapat meningkatkan perilaku hiperaktif pada anak. Kemudian terjadinya penyakit yang lain seperti reaksi alergi dan asma yang bertambah parah serta menimbulkan kegelisahan. Dan juga akan menyebabkan penyakit kanker. Jenis pewarna ini mengandung benziden yang bersifat karsinogen atau pemicu kanker. Serta yaitu menurunnya konsentrasi. Yellow 5 atau tartazin dapat menyebabkan reaksi alergi parah dan merusak sistem informasi sel. Kemudian ada efek samping dari penggunaan pemanis buatan. Khususnya sakarin yaitu bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan, penyakit radang usus, dan kanker. Kemudian ada jenis lainnya yaitu sukralos, meningkatkan kadar gula darah, pengurangan bakteri usus yang baik, resiko peradangan yang lebih tinggi, dan peningkatan berat badan. Kemudian ada juga aspartam. Aspartam jika kebanyakan akan menyebabkan sakit kepala, pusing, dan depresi. Kemudian pemanis buatan yang lainnya seperti asesulfam K menyebabkan kanker, mengganggu fungsi mental dan memori. Kemudian ada juga efek samping penggunaan penyedap buatan, contohnya MSG ya, MSG atau vetsin yang biasa kalian konsumsi. Apa sih efek sampingnya jika kita kebanyakan mengkonsumsi vetsin atau MSG atau penyedap buatan? Yang pertama sakit kepala, sakit di bagian wajah, merangsang saraf, kemandulan, dan gangguan jantung. Selain itu, tekanan darah, keringat berlebih,
mual, obesitas atau kegemukan dan gangguan kesehatan lainnya. Jadi dikurangi ya penggunaan penyedap buatannya. Kemudian ada juga efek samping penggunaan pengawet buatan, yaitu diantaranya misalnya BHA dan BHT dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan tumor. Benzoat, muntah, mual, nyeri pada bagian perut, iritasi lambung, asma, dan sesak napas. TBHQ mempengaruhi kemampuan untuk mempunyai keturunan, asma, dan penyakit jantung. Kemudian ada juga pengawet buatan kalium sorbet, yaitu bisa menyebabkan migrain, menurunkan sistem imun tubuh, gatal pada saluran pencernaan, dan nyeri lambung. Apa saja sih zat berbahaya yang sering ditambahkan pada makanan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Yang pertama formalin. Mungkin kalian sering dengar ya formalin itu apa. Nah, di sini ada gambar formalin 10%. Biasanya formalin itu digunakan sebagai pengawet mayat. Efek bagi tubuh jika terus-terusan mengkonsumsi formalin yaitu sakit atau terasa terbakar kepada tenggorokan dan perut, sakit saat nelen, mual, muntah, diare, sakit kepala, tekanan darah rendah, bahkan tidak sadar hingga koma. Ada juga yang lain yaitu methanol yellow. Methanol yellow biasanya digunakan untuk tekstil, cat kayu, dan cat lukis. Apabila masuk ke dalam tubuh terlalu banyak atau sering, akan mengakibatkan gangguan pada jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan, juga pada jaringan kulit. Kemudian apalagi di sini ada rodamin B. Rodamin B biasanya digunakan pewarna tekstil dan kertas. Jika masuk ke dalam tubuh secara terus-menerus akan menimbulkan pembesaran hati dan ginjal, gangguan fisiologis tubuh, serta iritasi paru-paru, mata, tenggorokan, hidung, dan usus. Kemudian yang terakhir ada boraks. Mungkin kalian pernah dengar ya boraks. Boraks itu merupakan bahan pembersih. Efek bagi tubuh biasanya merasa mual dan nyeri hebat pada perut. Bagian atas, sakit kepala, demam, muntah darah, dan diare. Boraks biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada bakso yang dijualnya. Jadi mulai sekarang setelah kalian mengetahui bahaya dari penggunaan zat aditif akan bisa lebih berhati-hati dalam mengkonsumsinya. Bijaklah dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan tubuh kalian. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.